Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi tutorial online. Saya tutor Anda yang akan memandu jalannya diskusi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Menurut para ahli linguistik, bahasa merupakan alat utama komunikasi manusia. Adapun karakteristik bahasa, yang pertama yaitu bahasa bersifat arbitrer atau manasuka, yaitu hubungan antara lambang bunyi dan makna tidak bersifat alami atau wajib. Yang kedua, contohnya kata meja tidak memiliki hubungan alami dengan benda yang dirujuknya. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa bersifat produktif, yaitu mampu menghasilkan kalimat-kalimat baru yang jumlahnya tak terbatas. Kemudian yang keempat yaitu bahasa bersifat dinamis yang mana selalu berkembang dan berubah seiring waktu. Yang kelima yaitu bahasa bersifat beragam, yaitu terdapat berbagai ragam bahasa dan dialek. Dan yang terakhir yaitu bahasa bersifat manusiawi, yaitu hanya dimiliki dan digunakan oleh manusia. Adapun fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi komunikatif, yaitu menyampaikan informasi dan pesan kepada orang lain. Yang kedua, fungsi ekspresif, mengungkapkan perasaan emosi dan sikap pembicara. Yang ketiga, fungsi direktif, yaitu mempengaruhi perilaku dan tindakan orang lain. Kemudian ada juga fungsi fatik yaitu menjalin dan memelihara hubungan sosial. Kemudian ada juga fungsi referensial yaitu merujuk pada realitas dan fakta. Selanjutnya yaitu fungsi metalingual yaitu membicarakan bahasa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu fungsi imajinatif yang mana menciptakan dunia imajinasi. Adapun kedudukan bahasa Indonesia, yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian bahasa negara dan bahasa persatuan, selanjutnya bahasa sebagai identitas bangsa, dan yang terakhir pemersatu keberagaman suku dan budaya. Adapun ragam bahasa yang pertama yaitu ragam formal dan informal. Formal digunakan dalam situasi resmi, sedangkan informal dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada ragam lisan dan tulis, yaitu lisan bersifat spontan dan interaktif, sedangkan tulis bersifat lebih terstruktur dan permanen. Adapun contoh formal yaitu contoh katanya, saya mohon izin. Sedangkan contoh informal, aku minta izin ya. Kemudian selanjutnya yaitu bahasa dan budaya. Bahasa adalah cermin budaya yang membentuk identitas suatu bangsa. Di Indonesia, keberagaman bahasa daerah mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Adapun perolehan bahasa yang pertama, perolehan bahasa pertama, proses alami menguasai bahasa ibu sejak lahir. Yang kedua yaitu perolehan bahasa kedua, proses mempelajari bahasa selain bahasa ibu. Dan yang terakhir yaitu faktor perbedaan, usia, lingkungan, motivasi, dan cara pembelajaran. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu yang pertama bahasa sebagai sistem dan alat komunikasi manusia, yang kedua karakteristiknya yaitu arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsinya bersifat komunikatif, ekspresif, direktif, fatik, dan referensial. Selanjutnya yaitu yang keempat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan bahasa dengan budaya dan pemerolehan bahasa. Demikian pengantar materi mengenai hakikat bahasa pada sesi kali ini. Saya mengingatkan kembali kepada seluruh rekan mahasiswa agar tidak lupa memberikan tanggapan atau jawaban pada forum diskusi yang telah tersedia di laman e-learning sesuai dengan waktu yang ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.